pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Dari depan belum terdengar suaranya Bapak Ibu, sekali lagi saya mau dengar suaranya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan segera memulai ibadah kita Bapak Ibu. Sebab itu mari siapkan hati kita sama-sama. Kita mau satu di dalam doa. Tunduk kepala bersama, satukan hati, kita berdoa. Bapak akan mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu untuk berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Kalau kami ada detik ini, kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat gagah setiap kami. Yalah hari ini Tuhan, setiap kami yang datang pagi hari ini, boleh kiranya dilegakan dalam hadirat-Mu, dikenyangkan dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu firman berkata, barang siapa haus dan lapar, mereka akan dilegakan dan dikenyangkan. Hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih ibadah kami, dan biar hadirat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat rekan saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sertai, jagai mereka, agar mereka boleh sampai tanpa kurang salah apapun, dan mereka boleh sama-sama beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Mari setiap kita yang siap memulai ibadah kita pagi hari ini bersama dengan saya katakan, amin. Siapkan hati kita sama-sama, kita masuki hadirat-Nya. Sungguh Engkau mulia Tuhan, biar segala kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sama-sama kita muliakan dan nyatakan Dia mulia. Katakan mulia, oh mulia bagi anak domba. Kau sungguh mulia Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Yesus yang mulia, Bapak Saudaraku, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Nyanyikan lagu dari awal, nyatakan bahwa Yesus Dia Allah yang mulia. Katakan oh mulia, oh mulia bagi anak domba. Oh Dia mulia, mulia, mulia bagi anak domba.
Segenap hati katakan, sebab kamu lihat dan layak. Dia yang duduk di atas tahta, yang memerintah atas setiap bumi dan isi. Kamu lihat Tuhan, akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan atas semua, atas semua yang di bumi. Oh, atas semua, atas semua yang di bumi. Mari kalau kau percaya bahwa Dia Allah yang mulia, Bapak Saudara, sama-sama sembah Dia, sama-sama tinggikan Dia, sama-sama muliakan Dia. Dia layak terima sembah, Dia layak terima semua pengagunganmu. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang sungguh mulia. Oh haleluya Yesus, Kau dimuliakan Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan lewat pujian sembah kami. Mari terima sembah kami, terima semua pengagungan kami. Oh Yesus, Yesus kami sembah. Urabaya la 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 masih kinabaya la 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 la. Hirabasi kirabaya la 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 maso. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Allah setiap kami. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang sangat mulia Yesus, Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, namamu mulia. Kurabasi kirabaya ralalabaya ralalalalalalala, sikirabaya ralalalalalalabasi kinamaya. Orabaya ralalalalalalabasi, orabaso. Kirabasi kirabaya ralalalalalalabasi. Kemuliaan-Mu yang mengatasi segala yang ada di bumi. Sungguh Engkau mulia Tuhan, tiada semulia Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah yang mulia, hanya Yesus Allah yang layak dimuliakan. Hati kami bersuka Tuhan, buat kasih setiamu, buat setiap kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan setiap syukur kehadapan tata kudus-Mu. Yesus, Yesus, mulia, mulia namamu, mulia, mulia namamu, Yesus. Kurabaya ralalalala, masih kinabaya ralalalala, hiya ralalalala, hiya nananananananamo, kurabasi kinamaya nanamo, hiya ralalalala, maso, hiya ralalalala, masih kinamaya ralalalala. Sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau mulia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kaulah kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh rabaya ralalalala, basyiki rabaya ralalalala, kirama syiki nama rabarabara. Oh rabasyiki nama rabarabara. Sungguh hanya Engkau yang mulia dalam hidup setiap kami. Saya mau katakan pagi hari ini, tiada Allah yang lebih mulia daripada Engkau dalam hidup setiap kami.
Tiada Allah yang lebih hebat daripada Yesus dalam hidup setiap kami. Suatu hari ini biar segala hormat, biar segala kemuliaan dan pengagungan hanya untuk Engkau Yesus, Anak domba Allah yang hidup bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Muliakan Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamat. Nyanyikan haleluya, oh haleluya, oh haleluya, ya Tuhan, bagi anak domba yang duduk di sana. Nyanyikan haleluya, haleluya.
nama itu nama Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Allah kami yang mulia. Biar segala pujian kami menyukakan Engkau yang siap memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Saudaraku. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama surga. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh, satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Kami datang, oh kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Lambaikan tangan semuanya, katakan Gloria, besar Tuhan, oh ditinggikan di atas segala. Lebih tinggi tangannya dilambai. Gloria, oh besar Tuhan, oh ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama datang bawa pujian terbaik kita. Katakan, kami datang bawa pujian, oh bersama memuji-Mu Tuhan. Oh satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Pujikan Gloria. Oh Gloria, oh Gloria, oh besar Tuhan, oh ditinggikan di atas segalanya. Sing Gloria, Gloria, oh besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Pagi hari ini hanya Yesus yang layak terima setiap hormat dan kemuliaan dari mulut kita. Amin Bapak Saudaraku. Satu pagi hari ini saya mau kita semua sepakat untuk meninggikan Dia dan memberikan hormat terbaik kita bagi Dia. Amin. Yang mau angkat tanganmu, katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sing Gloria, Lord, oh Gloria, oh besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh Gloria, Gloria, besar Tuhan, oh ditinggikan, puji Dia.
percaya Tuhan kita besar dan mulia. Amin Bapak Saudaraku. Dan saya percaya kalau kita percaya Dia Allah yang besar, pasti kita adalah orang-orang yang mukanya akan bersuka cita. Karena sumber sukacita kita dari Tuhan kita yang besar. Amin. Tengok kanan kirimu sekarang, coba dilihat mukanya sudah pada senyum belum? Kalau ada yang belum senyum, kasih senyuman paling manis, senyuman terbaik. Kasih pujian juga boleh, katakan kamu ganteng hari ini, kamu cantik hari ini, boleh kasih tahu kanan kirimu. Amin. So, kayak percaya umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang luar biasa. Amin. Amin. Belum dengar suaranya? Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Ya Yesus terbesar. Oh, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segala puji bagimu Yesus, Allah kami yang besar dan mulia. Sama-sama nyanyikan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu, aku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari menari, oh mari menari memuji, ungkapkan sukacita di yang bersukacita, katakan, oh Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Ya Tuhan, Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya Dia besar, tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Katakan segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Oh, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua yang percaya Dia besar, sama-sama nyanyikan dengan sehati. Oh, Kau terbesar dan nyatakan dengan iman dan percayamu, Bapak Saudaraku.
puji kami bagimu Yesus. Berikan sorak-sorai terbaik buat Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah kita yang besar, Dia Allah kita yang hebat. Saya tuh kasih tahu sekali lagi sebelum duduk, Bapak Ibu Saudaraku, kasih tahu akan kirim seperti ini. Gak usah khawatir, gak usah takut, karena Tuhan kita hebat. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini sebuah pagi yang luar biasa. Kita sama memuji, menyembah Tuhan, bersuka cita. Dan kita juga diberikan kesempatan dengan persembahan yang terbaik di minggu ini. Karena minggu ini kita diberikan kesempatan dengan persembahan 2 kali. Untuk persembahan pertama, mari kita berdoa, kita persiapkan persembahan kita, dan saya pimpin di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur, sukacita dan hadirat ada di tengah kami. Kami diingatkan bahwa Tuhan kami, Raja kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Suatu hari ini kami gak mau takut, gak mau khawatir, tapi kami mau tetap percaya bahwa Allah kami sanggup untuk menopang dan menolong setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan-Mu lewat pemberian, persembahan yang akan kami beri. Kami percaya setiap persembahan yang kami beri boleh memperlebar pekerjaan-Mu lewat gereja ini. Dan kami berdoa dengan apa yang kami beri, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan terbaik kami. Mari yang siap memberikan persembahan terbaik kita bersama dengan saya katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Thank you Jesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Oh Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau Yesus. Oh Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Oh Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nyanyikan dengan imanmu, katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, oh ku kagum akan. Katakan ku kagum hormat, ku kagum, sungguh kami kagum Tuhan. Ya, oh ku kagum
kagum akan Engkau. Lebih lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, dan ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi katakan ku kagum hormat. Sekali lagi saudara kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, dan Kau Allah yang layak dipuji, dan ku kagum akan hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, dan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, dan ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya ketika kami datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami kagum dan hormat akan Engkau, dan pada saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua diberkati, amin. Tanggal berapa ini Bapak Ibu? Berapa? 8 ya. Gak nyangka kita sudah di bulan Desember. Kita sudah di bulan Desember, sudah mau Natalan. Mungkin beberapa dari kita berkata, aduh, kado Natal apa ya yang Tuhan mau kasih di bulan Desember ini ya. Sudah dapat early Christmas gift? Ada yang sudah dapat kado Natal di awal-awal Desember? Memang banyak dari kita kepengen kado Natal dari Tuhan. Pasti terima kado Natal dari Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan. Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya sudah taruh ayatnya di PowerPoint. Ada slide-nya, minta tolong dipasang slide-nya. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8 kita akan baca firman Tuhan bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai 8 ya. Ayat pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2 Bapak Ibu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, amin. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa Kain dan Habel mereka sama-sama memberikan korban persembahan. Habel adalah seorang gembala dan dia memberikan persembahan kambing domba. Tetapi Kain seorang petani dan dia memberi persembahan hasil dari pertanian, ya bisa jadi sayur, bisa jadi buah-buahan, biji-bijian seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat di sini bahwa ketika mereka memberi persembahan, persembahannya kita sudah tahu hal ini. Persembahannya Habel diterima tetapi Kain ditolak. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Ya mungkin begitu banyak tafsiran ya, berkata oh mungkin Tuhan kepengennya lemak-lemak, Tuhan katanya nggak kepengen buah-buah gitu ya. Ya semua memberikan tafsiran mengapa. Tapi jawabannya itu sebenarnya cuma satu, ya nggak tahu, gitu ya. Jawabannya nggak tahu. Karena ya suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau terima yang mana? Karena itu God's will. Terserahnya Tuhan, Tuhan mau lagi pengen lemak, apalagi pengen buah gitu ya. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu ya. Saya nggak bisa menjawab pertanyaannya. Sekalipun saya tulis pertanyaannya di sini, mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Tapi kita akan belajar lebih dalam mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Bapak Ibu, di Kejadian pasal 1 ayat 5 firman Tuhan berkata begini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Nah, satu kali ketika saya minta tolong pengerja di pastori untuk setrika baju, saudara. Nah, setrika baju sudah selesai setrikannya, sudah Bu, dikasihlah. Menurut pengerja saya ini sudah disetrika Bapak Ibu Saudara. Tetapi hasilnya tuh benar-benar seperti tidak disetrika. Terus saya tanya, kamu beneran sudah setrika ini? Katanya, sudah Bu. Kamu serius? Sudah Bu. Oh iya, panas enggak setrikanya? Kayaknya belum saya colokin Bu. Ya, bisa bayangkan ya, begitu hari-hari bersama dengan pengerja di pastori. Lalu saya, oh begitu setrika, begitu panas. Kita lihat di sini bahwa hati Kain menjadi gak cuman panas Bapak Ibu, sangat panas. Terjemahan lainnya berkata dia sangat sakit hati dan mukanya muram. Bapak Ibu, orang itu hatinya lagi sakit hati atau lagi enak hati itu kelihatan dari apa? Wajahnya. Lihat kiri kanan. Cek. Wah, ini nggak ada yang lihat kiri kanan nih. Nggak semua di sini bersuka cita. Amin. Orang itu apa isi hatinya kelihatan dari wajahnya Bapak Ibu Saudara. Ini lihat dari ayat ini. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ngomong-ngomong tentang panas, kalau kita nyetrika nggak panas itu ya nggak lurus bajunya Bapak Ibu Saudara. Satu kali Pak Pendeta Chandra itu pernah habis doa malam subuh jam 4 habis doa, mungkin sudah sering diceritakan di sini. Kemudian Pak Pendeta Chandra itu ngangkat air panas Bapak Ibu Saudara dan jatuh di tangga. Badannya penuh dengan air panas ya sampai melepuh. Nah, itu sebuah kesaksian juga Saudara. Nah, di sini dikatakan hati Kain menjadi sangat panas. Waktu itu dia sangat sakit hati. Kalau kita cuma baca di ayat ini, mungkin dia sakit hati sekali karena persembahannya tidak diterima. Nah, kita mau lihat di sini bahwa di dalam hati itu ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak.
Makanya ada orang bilang gini, oh otak ini penting sekali. Soalnya di dalam otak itu ada pikiran. Ya itu benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau lihat di sini bahwa di dalam hati itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Next slide. Di dalam hati ada pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kalau seseorang bisa sadar, oh aku nih bohong tadi. Aku harus cepat-cepat bertobat. Aku kayaknya ngomong menyakiti hati suami. Aku tadi kayaknya ngomong menyakiti hati orang tua. Aku tadi kayaknya ngomong menyakiti hati anak-anakku. Nah itu yang bisa sadar tuh hati. Karena di dalam hati itu orang bisa insaf. Di dalam hati itu ada pikiran. Next, nanti LCD boleh bantu ngikutin ya. Bapak Ibu boleh baca di sini. Di dalam hati orang bisa sadar dan insaf akan sesuatu. Di dalam hati orang itu berdoa. Jadi bisa juga kita berdoa dalam hati. Karena kita di kendaraan, itu di dalam hati kita berdoa. Kemudian di dalam hati kita bisa merenungkan, oh hari ini apa yang sudah saya lakukan. Oh hari ini kira-kira saya tadi habis bikin apa ya yang gak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam hati kita merenungkan. Di dalam hati kita menyimpan firman. Begitu kaya hati ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam hati kita merencanakan sesuatu. Oh nanti tanggal 26 habis saya datang ibadah di MCC 25. Nanti mungkin pulangnya saya makan. Nanti kita berencana ya. Ada mungkin yang sudah book tempat. Dalam hati kita merencanakan sesuatu. Ya mungkin orang tua nggak tahu, anak-anak nggak tahu orang tua sudah merencanakan masa depan buat anak-anak. Mau sekolah di mana setelah ini tuh udah dalam hati orang tua. Walaupun belum terucap. Karena dalam hati kita merencanakan sesuatu. Dalam hati menyimpan kata-kata. Ada begitu banyak kata-kata yang belum mungkin suami nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu. Semua tersimpan di dalam hati. Di dalam hati ada keraguan, juga ada percaya. Semua ada dalam kekayaan hati. Dalam hati juga kita bernyanyi. Kemudian saudara boleh perhatikan di slide saya, di dalam hati ada perasaan. Seseorang merasa gembira, dia mengasihi orang lain, dia merasa takut, dia berani, dia bertobat, dia khawatir, dia susah, menderita, dia lagi berduka, dia lagi bersemangat, semua ada di dalam hati. Dan yang terakhir, di dalam hati itu ada kehendak. Ada kehendak untuk menolak perintah. Walaupun gak kelihatan, kita sebenarnya itu gak taat. Tetapi di hati orang menolak perintah. Di hati orang tunduk, itu berasal dari hati. Di hati orang berniat untuk berbuat sesuatu, mengambil keputusan, dan bahkan rindu menerima Tuhan, itu ada di dalam hati seseorang. Makanya ketika persembahan Kain tidak diterima, dikatakan kemudian hatinya menjadi sangat panas. Terjemahan lain menulis dia mulai sakit hati. Dia mulai merasa jengkel di dalam hatinya dan wajahnya muram. Padahal di dalam hati itu penuh dengan kekayaan. Lagi-lagi saya katakan. Dan firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara sini bahwa pada dasarnya di dalam hati itu tempat Allah berdiam. Makanya di dalam hati kita boleh sadar akan dosa. Di dalam hati kita boleh mengasihi, kita bertobat. Di dalam hati kita bersuka cita. Di dalam hati kita rindu menerima Tuhan itu di dalam hati. Tetapi kita harus tahu bahwa sifat hati menjadi terpisah dari Allah karena dosa. Semenjak dosa Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara ketika mereka berdosa, sifat hati ini menjadi berubah. Yang tadinya hati menjadi jalur komunikasinya Allah dengan manusia, yang tadinya hati ini menjadi tempat Allah berdiam dan bergerak dalam hidup kita, akhirnya berubah menjadi apa?
Kita lihat Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, dan bebal. Padahal hati kita ini sebenarnya tempat Allah berdiam. Tapi karena dosa Adam dan Hawa yang tidak taat, mewariskan dosa yang membuat hati kita itu menjadi berubah. Bapak Ibu perhatikan, akhirnya hati kita penuh sama yang namanya pikiran jahat. Aneh ya, firman Tuhan ini coba perhatikan, bukan firman Tuhannya yang aneh. Sesuatu yang seperti kok kayaknya baru buat kita ya, atau mungkin gak nyambung ya. Di mana-mana pikiran ada di otak, bener ya? Pikiran itu ada di kepala. Tapi firman Tuhan ini berkata apa? Sebab dari dalam, dari hati timbul pikiran jahat. Berarti pikiran itu enggak cuma di otak saudara. Di hati ada pikiran jahat. Amsal pasal 4 ayat 23 ini ayat apa ya? Ayat emas. Kata orang ayat emas. Padahal semua ayat sama aja, hitam putih ya. Apalagi di di yang handphone itu sama aja layarnya, nggak ada ayat emas, semua ayat itu emas Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 23, 1, 2, 3. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Benar, firman Tuhan ini sangat benar Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjaga hati kita, kenapa? Karena dalam hati kita ada banyak sekali hal-hal yang indah. Tadi yang saya sebutkan di awal, tadi yang saya sampai bagi 3. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Betapa penting Bapak Ibu Saudara di 8 Desember 2024 udah mau Natal, penting untuk menjaga hati. Apalagi mengawali 2025, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar segala kehidupan, segala berkat kehidupan dalam keluarga kita itu berasal dari hati kita. Seorang suami yang bad mood gak bisa untuk memimpin keluarga diberkati, dia lagi bad mood, dia gak bisa bekerja dengan maksimal. Seorang istri yang bad mood bahkan gak bisa masak telur ceplok yang benar-benar bulatnya di tengah, wong dia lagi bad mood. Kita harus benar-benar menjaga hati. Loh, sekarang pertanyaannya, boleh gak kita marah? Bapak Ibu jemaat MCC yang dikasih Tuhan, boleh nggak kita ini marah? Boleh dong, marah tuh boleh. Itu a part of psikologi loh. Perasaan, senang, sedih, ya kan? Jengkel, marah itu part of psikologi loh. Itu memang bagian dari perasaan, nggak ada, itu namanya nggak berperasaan kalau kita nggak boleh marah. Yang nggak boleh itu adalah sangat marah, kayak Kain ini, atau marah-marah, atau selalu marah. Kalau marah ya nggak apa-apa, tapi jangan marah-marah, dikit-dikit marah atau menjadi sangat marah, karena ujung-ujungnya kita akan lihat ini, seperti Kain. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita dengar firman Tuhan ini kayak aduh udah biasa, iya aku wes tahu kok jaga hati. Tapi menarik dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu, bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya seperti ini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Coba boleh ikuti saya, jagalah hati baik-baik. Mungkin kalau bahasa sederhana, jaga hatinya baik-baik. Hati ini harus dijaga baik-baik. Karena hatimu yang menentukan jalan hidupmu. Loh, kan yang menentukan jalan hidupku Tuhan. Iya memang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya kan? Memang Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Tapi firman Tuhan itu juga ya dan amin. Katanya apa? Hati kita yang menentukan jalan hidup kita. Bagaimana kita merespon dari apa yang kita rasakan.
Terjemahan lain berkata, Bapak Ibu Saudara, guard your heart with all diligence, for from it flow springs of life. Makanya penting buat kita untuk apa? Memimpin hati kita. Sekarang pertanyaannya, perlu gak kita ikuti kata hati? Kata hati itu baik gak? Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita bisa ikuti kata hati. Tapi kalau kita sudah lama kita tidak berdoa, kita nggak komunikasi dengan Tuhan cukup lama, kalau saran saya jangan terlalu ngikutin kata hati. Karena firman Tuhan bilang apa? Guard your heart. Terjemahan lain berkata guide your heart. Pimpin hati, bukan ikuti hati. Bapak Ibu Saudara, pimpin hati, arahkan hati, pelihara hati, bukan ikuti hati. Karena sejak ada dosa, hati kita penuh dengan yang namanya keserakahan, iri hati. Yang tadi kita sudah baca sebelumnya di Markus. Percabulan, pikiran jahat, keserakahan, hawa nafsu, iri hati. Makanya kita untuk belajar, firman Tuhan berkata, pimpinlah hati kita. Arahkan hati kita. Kalau hati kita sudah mulai ke kanan, oh kayaknya udah mulai melenceng. Loh tapi baik loh, yang aku harus lakukan ini baik loh. Kasihan loh itu, wanita itu tidak bersuami, kasihan. Jadi saya selingkuh aja sama dia, kasihan soalnya. Kata hatiku soalnya kasihan. Kalau kata hati berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita ikuti. Kita harus arahkan hati kita. Kita harus pimpin hati kita. Loh jangan, tak bantulah orang itu. Wes gak apa-apa lah bohong-bohong sedikit. Curang-curang sedikit gak apa-apa, wes tak bantu aja. Kasihan, hatiku berkata kasihan. Tapi firman Tuhan berkata kita harus memimpin hati kita. Kita harus arahkan hati kita dan memelihara hati kita. Jagalah hatimu. Terjemahan lain berkata peliharalah hati kita. Bapak Ibu saya kasih gambar 2 di sini. Siapa sini yang punya kesayangan anabul ya, anak berbulu di rumah? Ada yang punya anabul di sini? Ibu Gembala kita juga punya anabul ya. Di sini Bapak Ibu Saudara saya punya anabul di rumah. Ada 3. Satunya husky saya sudah hilang ya Bapak Ibu Saudara. Keluar lupa ditutup pintu sama pengerja. Ya sudah lewat. Nah, sekarang tersisa 2 anabulnya. Namanya peliharalah hati kita saudara seperti kita memelihara sesuatu. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar memelihara hewan peliharaannya. Saya terngiang-ngiang gitu di hati. Ya di hati saya, di pikiran saya terngiang-ngiang. Oh iya, saya harus siapin makan, terus saya kasih mandi, saya harus bersihkan kandangnya. Itu yang namanya definisi dari memelihara. Sama juga tanaman dipelihara. Waktu dulu saudara, saya kecil diajari tanaman itu kalau sudah, dulu itu ada kayak daun-daun kalau sudah mulai kering tuh, saya disuruh diambil gunting terus dipotong yang kering-kering itu, dipelihara saudara, dijaga, disiram. Katanya kalau siram itu pagi-pagi nggak apa-apa. Kalau memang cuma bisa siram tanaman itu siang ya udah. Misalnya siang jam 1 siang ya nggak apa-apa kalau mau siram, tapi banyakin airnya. Itu belajar untuk memelihara. Dan memelihara tuh nggak gampang. Dan memelihara itu dipakai di ayat menjaga hati kita. Memelihara hati kita. Maksudnya apa Ibu Gloria, maksudnya apa? Hati kita dibuka, dibelah, dicuci gitu, dikeringkan pakai dryer? No. Tapi peliharalah hati kita. Dengan cara apa? Apa yang kita berikan, apa asupan yang kita berikan. Ibarat kita memberi makan, peliharaan kita, apa yang kita berikan di hati kita itu penting. Kalau yang saudara berikan di hati itu informasi Google hanya karena misalnya ada sedikit yang sakit di bagian kaki dan saudara searching di Google tanpa saudara punya waktu berdoa dan baca Alkitab, Google lah yang akan memelihara hati kita. Karena semua orang bisa mengisi hal-hal apa saja sesuai yang dia pikirkan, dia masukkan di dalam media sosial. Dan penting untuk kita, makanya dikatakan firman-Mu itu terang bagi kakiku. Supaya kita bisa belajar dari firman Tuhan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau kita mau memelihara, itu banyak membaca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Dan jemaat MCC di pagi hari ini sedang memelihara hati, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ketika kita menyanyi puji-pujian itu kita sedang memelihara hati kita, saudara, untuk diisi oleh lagu-lagu yang bisa membangkitkan kita di dalam kehidupan ini. Saudara yang datang dengan banyak persoalan, banyak masalah, kita diteguhkan, kita dikuatkan dari lagu-lagu firman Tuhan. Dibanding kita, bagaimana dengan lagu-lagu dunia? Lagu-lagu dunia itu bagus, tetapi semakin mendengar semakin galau. Semakin mendengar semakin baper. Kita nggak akan mendapatkan kekuatan. Kenapa? Karena senternya itu pada manusia. Tetapi kalau kita mendengar lagu firman, dimanapun saudara berada, saudara membaca firman Tuhan, saudara berdoa. Di situ saudara seperti memelihara hati. Amin. Puji Tuhan. Next. Hati yang dipelihara atau yang dibaharui, di situ ada yang namanya kelahiran baru. Kita perlu untuk lahir baru setiap hari. Loh, lahir baru itu kan ya sekali aja tuh waktu kita baptis. Iya, itu penting. Tetapi kesadaran untuk selalu menjadi pribadi yang baru setiap hari itu juga penting. Bapak Ibu Saudara, kita harus bertobat setiap hari sama. Saudara mengampuni suami itu juga setiap hari. Nggak ada bilang saya udah mengampuni kamu loh 5 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu aku udah mengampuni kamu loh. Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu setiap hari. Yang datang dengan suami istrinya boleh bilang kiri kanan. Mengampuni itu setiap hari. Mengampuni setiap hari. Mengasihi pun setiap hari. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Ya nggak apa-apa orang lain mengampuni 15 tahun sekali, tapi kita mengampuni. Kita bertobat setiap hari, mengasihi setiap hari. Mengerti setiap hari. Penting yang namanya understanding dalam family itu penting. Next, ada kasih yang terbit, itu semua kalau hati diperbaharui. Kalau hati tidak dipelihara tuh nggak bisa, nggak enak Bapak Ibu Saudara. Seperti air di dalam botol yang sudah lama nggak dicuci, berlumut. Begitu juga dengan hati. Kita perlu apa? Sirami hati dengan firman. Sirami hati dengan apa? Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita lanjut ayat yang ke-5 dan 6 dan 7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini mungkin seperti Tuhan bilang begini, kenapa kamu mukanya kayak gitu, ya kan? Kan firman Tuhan bilang kita tadi, dia bilang gini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi seperti Tuhan datang terus bilang begini, kenapa hatimu itu? Kenapa kamu itu? Kenapa wajahnya itu, ya kan? Seperti bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tapi terjemahan lain itu sangat indah Bapak Ibu Saudara ya. Terjemahan sederhana TSI, terjemahan sederhana berkata begini. Tuhan berkata, next slide. Kain gak usah marah. Wajahnya gak usah begitu. Sekali lagi ya. Terjemahan lain ini berkata, Kain ndak usah marah. Wajahnya ndak usah begitu. Jadi Tuhan tidak bertanya, kamu kenapa marah? Tapi Tuhan memberitahu, Kain ndak usah marah. Dari 3 firman Tuhan yang saya siapkan, saya nggak tahu kenapa firman Tuhan ini yang datang untuk jadi satu. Sekarang Tuhan berkata, halo, enggak usah marah. Wajahnya enggak usah begitu.
Ayo kita sukacita. Jemaat MCC, sesi 1, ndak usah marah. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak bertanya, kok kamu marah? Tuhan tidak butuh kita punya penjelasan karena Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu ada orang yang menyakitimu, Tuhan sudah tahu. Jadi dia tidak bertanya. Dia berkata, ndak usah marah. Ayo sukacita. Nah Bapak Ibu, karena Tuhan itu baik. Tuhan baik, amin. Dia baik, dia tidak bertanya, tapi dia memperingatkan. Dia berkata, Tuhan memperingatkan. Tuhan bilang begini, kita harus lihat bahwa Tuhan itu memperingatkan. Tuhan itu senang untuk memperingatkan kita, bukan karena dia membenci kita, tapi dia menyayangi kita. Ibrani pasal 2 ayat 1-4 berkata begini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaksetiaan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput, ayat 2, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Tetapi kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di Ibrani pasal 2 ini topiknya tentang apa? Warning to pay attention. Tuhan itu kalau menegur kita, memperingatkan kita bukan karena dia membenci kita. Tapi kita itu diperingatkan karena dia mengasihi kita. Hari ini firman Tuhan datang untuk jemaat sesi 1. Ndak usah marah. Tuhan memperingatkan kita dengan berbagai cara untuk direspon dan untuk berubah. Tuhan memperingatkan kita melalui firman. Nah makanya pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tidak usah marah. 2 Timotius pasal 3 16 berkata bahwa segala tulisan yaitu firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Dia suka memperingatkan kita dari berbagai cara. Salah satunya melalui firman Tuhan. Dia bisa bicara sama kita kalau kita mungkin tidak selalu harus karena kita salah. Tetapi saat kita nggak tahu kita mau kemana, kita mau ke kiri atau kita mau ke kanan, kita mau jalan atau kita mau berhenti dulu, atau kita mau mundur, dia memperingatkan kita karena dia sayang sama kita. Kemudian Tuhan memperingatkan kita melalui Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Maksudnya apa ya Roh Kudus mengingatkan kita? Ketika kita lagi di jalan, dimanapun kita lagi nyetir, kita lagi bekerja, Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Tuhan memperingatkan kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus seringkali berbicara dalam hati untuk memberikan dorongan atau perasaan damai yang menuntun kita mengambil keputusan yang benar. Sekarang pertanyaannya, aku ini ada Roh Kudus enggak? Saya ini ada Roh Kudus enggak dalam hati saya? Ada Bapak Ibu. Ketika Yesus naik ke sorga, dia turunkan apa? Seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa kita terima ketika kita, Roh Kudus itu aktif ketika kita sembahyang. Ketika kita datang di sini,
pastikan kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan datang kepada satu persatu kita tanpa terkecuali. Sehingga kita keluar dari tempat ini, ada banyak rema yang Tuhan berikan. Banyak hikmat untuk pekerjaanmu. Karena Roh Kudus seringkali berbicara dalam hati untuk memberikan dorongan dan perasaan damai yang menuntun kita mengambil keputusan yang benar. Kita nggak bisa menuntun diri kita sendiri, tapi Roh Kuduslah yang akan menuntun diri kita. Amin Bapak Ibu. Penting untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Sekarang pertanyaan, boleh nggak kita itu bawa list? Kita bawa, anggapan ini list kado Natal. List doa yang mau Tuhan jawab. Boleh Bapak Ibu, boleh. Tapi penting ketika kita berdoa fokus dulu sama Tuhan, itu penting juga Bapak Ibu. Sehingga kita bisa berdoa dalam Roh Kudus. Kalau Pak Pendeta Chandra minggu lalu berkata, berdoa dalam Roh Kudus itu penting Bapak Ibu. Ketika kita doa, minta Roh Kudus mengubahkan hati kita. Minta Roh Kudus menuntun hati kita. Untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari demi hari. Amin. Tuhan memperingatkan kita melalui siapapun dan apapun di hadapan kita. Di sekeliling kita. Dan bahkan segala yang terjadi dalam hari-hari kita. Roh Kudus bisa berbicara, Tuhan bisa berbicara tidak hanya dari hamba Tuhan, tidak hanya dari firman Tuhan, tidak hanya dari doa, tapi dari suami, istri, anak kecil mungkin melakukan sesuatu kok, oh iya ya. Roh Kudus bisa berbicara dari segala hal yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan segala hal apapun yang ada yang terjadi hari-hari ini. Makanya kita penting untuk buka mata kita. Melihat, oh semua yang saya lakukan sepanjang hari ini, semua karena campur tangan Tuhan. Kalau kita nggak merasa, oh saya bangun sudah pantas kok saya bangun di pagi hari. Saya sudah seharusnya saya seperti ini. Kita nggak akan pernah melihat peran Roh Kudus dari detik demi detik yang kita jalani. Tapi kalau saya, oh Tuhan yang pimpin hari saya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, bahkan pelayan restoran yang datang yang lama memberikan pesanan Anda ketika saudara order makanan pun juga adalah bagian dari mungkin Tuhan mau ajar kita sesuatu. Kemudian ayat 8 mari kita lihat, sebentar lagi ya saya akan selesai. Ayat 8 kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu Bapak Ibu membunuh dia. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terjemahan sederhana Indonesia berkata, tetaplah bangun. Masih saudara di kantor, di pabrik, di sekolah, firman Tuhan berkata, tetaplah bangun dan berdoalah terus. Nah artinya gimana, masa saya nggak bisa bekerja, saya doa terus. Tadi kan hati berdoa. Ketika kita lagi lakukan sesuatu sambil kita berdoa dalam hati. Seorang jemaat berkata, Bu, saya waktu di pabrik itu saya juga bantu karyawan di pabrik Bu. Saya ambil tepung berapa kilo, saya bantu, saya nyanyi puji-pujian penyembahan, saya doa dalam hati laku, diberkati. You can pray in our heart, kan gitu. Memang roh ingin berbuat yang baik. Bapak Ibu perhatikan di ayat ini, tetapi tubuh tidak sanggup. Tapi ini bukan menjadi alasan kita untuk berbuat dosa. Karena di terjemahan lain pun berkata begini, ya saya akan bawa ke ayat yang lain ya. Kita lihat dulu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami pencobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar. Tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Roh memang penurut tapi tubuh tidak sanggup. Kita
ini tabiatnya bikin dosa. Tetapi ada ayat yang indah Bapak Ibu. Yohanes pasal 6 ayat 63 berkata, tetapi roh itu memang lemah, tetapi rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Penting bagi kita Bapak Ibu untuk memelihara hati kita, supaya hati kita penuh dengan roh, karena rohlah yang memberikan kita kehidupan. Amin. Jadi apa firman Tuhan? Apa intinya firman Tuhan pagi hari ini? Yaitu ajakan kemenangan dan panggilan pertobatan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Pulang dari sini bohong, tiba-tiba auto misalnya ngomongnya gak sesuai dengan kenyataan. Loh kan roh memang penurut tetapi daging lemah, itu gak bisa dipakai sebagai senjata. Karena firman Tuhan berkata bahwa tapi roh yang memberi hidup. Kita harus belajar, daging sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu perhatikan di sini, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus mengalahkan dosa. Firman Tuhan dikatakan di sini, maka Tuhan berkata kepada Kain, tidak usah marah, janganlah mukamu masam. Sebelum saya lanjutkan, saya akan jawab pertanyaannya Bapak Ibu yang tadi. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya Kain? Kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya Kain? Ternyata Bapak Ibu firman Tuhan itu kaya, sudah ada jawabannya. Di sini jawabannya. Kita baca sama-sama ya, ini 2 ayat terakhir ya. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Maka Tuhan berkata kepada Kain apa? Tidak usah, next, boleh? Next lagi. Ya lagi, oke baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka Tuhan berkata kepada Kain apa? Tidak usah marah, janganlah mukamu masam. Kalau kamu melakukan yang benar, kita baca pelan-pelan, tentu aku akan menerima persembahanmu. Terus, tetapi kalau kamu apa? Terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa sudah siap menerkam dan menguasai kamu. Kamu harus mampu mengalahkannya. Jadi kenapa persembahan tidak diterima? Sudah saya kasih warna merah. Dikatakan maka Tuhan berkata kepada Kain, tidak usah marah, janganlah mukamu menjadi masam. Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, artinya apa? Memberi persembahan kepada Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau saudara baca dari ayat ini, bisa jadi persembahan ini bukan pertama kali yang dia bawa. Ini bukan pertama kalinya dia membawa persembahan kemudian ditolak. Bisa jadi dia selalu bawa persembahan. Dia selalu bawa yang terbaik buat Tuhan. Tetapi dosa jalan terus. Makanya ayat ini berkata, kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa sudah siap menunggu. Saya akan tutup firman Tuhan dengan 1 ayat. Saya percaya ada rema yang Tuhan berikan. Setiap kita berbeda. 1 ayat berkata begini Bapak Ibu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Saya undang imam-imam musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang baik. Amin. Tuhan memberikan kepada kita pilihan. We have free will. Kita ini manusia bukan robot. Kita ini bukan labubu Bapak Ibu Saudara. Yang punya labubu, kalau labubu kita beliin baju, kita beliin tas, kita pakaiin kacamata. Suka-suka kita mau warna apa? Kita pakaiin tas kecil,
Kita bisa dandan dia, labubu kita gantungkan jadi apa, pohon Natal tuh ada itu ya di medsos tuh. Luar biasa ya, gantungan pohon Natalnya nggak pita lagi, udah labubu banyak sekali ya. Kita bukan labubu, kita bukan robot. Tuhan memberi kita free will, kita punya kehendak bebas untuk memilih. Kita mau datang ke gereja atau enggak, suka-suka kita yang pilih. Tetapi Allah tuh baik. Dia kasih kita free will, tapi dia juga mengarahkan kita kepada kebenaran. Makanya saudara perhatikan lagi ayat tadi, boleh ditampilkan lagi ayat yang tadi. Ayat tadi kita baca ya. Boleh dilihat lagi, kita akan tutup firman Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu dengan hormat. Seundang kita bangkit berdiri, saya minta ayat tadi. Ya, slide terakhir. mereview. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan baik, amin Bapak Ibu. Amin. Dia beri kita free will, terserah kita. Ini, pilih. Di hadapanmu aku berikan kehidupan dan kematian. Di hadapanmu aku berikan berkat dan kutuk. Tapi Tuhan tuh baik. Dia tidak cuma kasih kita pilihan, tetapi dia tuntun kita, dia sarankan kita, dia bahkan akan menyertai kita untuk kita apa? Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat. Tuhan berkata supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hari ini make a decision. Apa yang mau kita ubah? Saya nggak tahu apa rema yang datang buat Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bisa memperingatkan kita dari siapapun, dari apapun. Mari Bapak Ibu take a moment, 2-3 menit. Saya tidak akan mengganggu Bapak Ibu. Take a moment, pejamkan mata. Baharui hatimu pagi hari ini. Karena dalam hati begitu banyak harta dalam hati yang akan memimpin engkau pada kehidupan. Pilihlah berkat dan kutuk. Mana yang mau engkau pilih? Tetapi aku Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Mari pejamkan mata 2-3 menit. Selidiki aku, lihat hatiku. Take a moment with God. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Bapak Ibu boleh lihat hatiku. katakan sesuatu kepada Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Mari berdoa yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat mari berdoa pagi hari yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang menyentuh setiap hati. Engkau yang berbicara dari hati demi hati. Sehingga tidak ada satupun yang keluar dari tempat ini dengan sia-sia. Tapi kami membawa sebuah perubahan, sebuah komitmen di hadapan Tuhan.
Tuhan berkata, pagi hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, tetapi anakku, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun seluruh keturunanmu. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, mari kita bernyanyi. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Oh, Kau yang Maha tahu, Kau yang menilai kami, dan Tuhan. menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagi. Mari angkat tanganmu, katakan, Telah kulihat kebaikan-Mu, Engkau baik Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang datang bersama dengan suami, istri, anak, keluarga, saya minta dengan hormat, mari saudara boleh saling bergandengan tangan pagi hari ini. Saling bergandengan tangan dan berdoa. Firman Tuhan berkata, Mazmur 112, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, orang yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Bapa di surga, hamba-Mu mengangkat tangan mengurapi Tuhan, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati Tuhan setiap kepala keluarga Tuhan, memberkati setiap ibu rumah tangga sebagai penolong dalam keluarga. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, dengan gelak tawa sukacita ada dalam rumah mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja Tuhan yang mereka lakukan, Tuhan selalu buat berhasil, Tuhan selalu buat beruntung dalam setiap jalan mereka. Memberkati apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, mereka terus naik, mereka tidak pernah turun, mereka menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Kami juga memberkati Tuhan, mengangkat tangan memberkati Ibu Gembala kami. Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan umur panjang, Engkau berkati dengan hikmat marifat daripada sorga. Bahkan Tuhan memberkati ya Bapa dengan kesehatan, berkat, damai sejahtera untuk anak cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Kami sudah terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan ku berjuang sampai akhirnya Kau
lagi katakan, ku berjuang sampai akhirnya. Oh kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Biarkan hari ini kami boleh mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kami tahu kadang daging kami lemah, tetapi Roh itu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Roh itu yang memampukan kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami berdoa biarlah Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang memberkati beliau dalam setiap aspek kehidupannya. Biar pengenalannya akan Engkau semakin Kau tambah-tambahkan, sehingga lewat pelayanannya banyak orang boleh mengenal Kristus lebih lagi. Dan kami juga berdoa buat keluarganya, pengembalaannya, apa saja beliau kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Dan hari ini Tuhan, siang hari ini kami juga berikan kesempatan kembali memberikan persembahan yang kedua. Kiranya apa yang kami beri boleh memperlebar pekerjaan-Mu dan nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Kami siap memberi, yang siap memberi bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, persembahan boleh dijalankan. Sambil persembahan dijalankan kita akan saksikan video pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robi. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, di depan ada pengumuman. Nah, ini kita akan ada Christmas celebration Bapak Ibu di tanggal 24 Desember jam 6 malam. Kemudian di tanggal 25 Desember ada ibadah perayaan Natal jam 10 dan jam 5 sore, 10 pagi dan jam 5 sore. Serta ada ibadah tutup tahun di tanggal 31 Desember jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk bisa ajak kerabat saudara untuk bisa sama-sama merayakan Natal di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi segala pujian, hormat serta syukur selalu.
selamalah bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, sampai selamanya, oh selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya, Pastor Glory, yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian, berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia, berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.